Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Yudi Pratama. Saya seorang mahasiswa jurusan Ilmu Keolahragaan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Kali ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai komunikasi, terutama dalam bidang olahraga. Apa sih sebenarnya arti dari komunikasi itu sendiri dan mengapa komunikasi itu penting? Yang pertama, komunikasi dapat kita artikan sebagai proses pengelolaan pesan dalam diri seseorang dan atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Atau dapat juga kita sebut dengan suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, lingkungan, ataupun masyarakat yang mana mereka menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan orang lain. Ada juga pendapat para ahli mengenai komunikasi. Salah satunya yaitu pendapat dari ahli yang bernama Everett M. Rogers. Beliau mengatakan pengertian dari komunikasi yaitu suatu proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku. Selain itu, juga banyak para ahli yang berpendapat mengenai arti dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi dapat berbentuk menjadi komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Apa bedanya? Komunikasi verbal itu dapat juga disebut komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang terlalu berarti. Contoh komunikasi lisan, misalnya saat kita sedang rapat atau meeting dengan seseorang, wawancara, ataupun dua orang yang sedang mengobrol atau berbicara, itu sudah termasuk ke dalam contoh komunikasi verbal atau komunikasi lisan. Bahkan di zaman seperti sekarang, yaitu zaman serba modern, komunikasi verbal atau lisan itu bisa juga terjadi secara jarak jauh. Misalnya, kita melakukan pembicaraan melalui telekonferensi, pembicaraan melalui telepon, video call, dan juga pembicaraan lainnya. Adapun pembicaraan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal berbeda dengan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal itu sendiri lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau secara face to face. Mengapa? Karena jika dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan atau bahkan mustahil untuk dilakukan. Contohnya ketika kita sedang chatting merupakan salah satu platform komunikasi yang kita tidak dapat menggunakan komunikasi nonverbal. Karena kita tidak mungkin bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita ataupun mendengar intonasi suaranya. Karena keterbatasan ini pula, komunikasi nonverbal sering menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, ada orang yang menggunakan emoji secara tidak tepat atau tidak sengaja. Misal saja, seseorang mengirim emoji marah, padahal sebenarnya ia ingin mengirim emoji senyum atau emoji bahagia yang berada di sebelah emoji marah tersebut. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman kepada orang yang dikirim pesan ataupun penerima pesan, dan si penerima pesan itu dapat ikut emosi karena kesalahpahaman tersebut. Itulah yang membedakan antara komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal pada hakikatnya saling terkait dan juga saling melengkapi. Dalam komunikasi langsung, kita terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara kita. Komunikasi nonverbal sering terjadi secara otomatis tanpa kita kontrol. Contoh, ketika kita marah, ketika kita senang, kita cenderung berbicara dengan nada yang lebih keras dan juga intonasi yang lebih cepat. Hal ini terjadi karena kita mengalami perubahan emosi. Komunikasi nonverbal juga melengkapi komunikasi verbal kita. Ketika kita mengatakan satu hal, jika gerak-gerik tubuh kita tidak mendukung, tidak meyakinkan, ataupun ragu-ragu, orang tentunya tidak akan mudah percaya. Semisal kita berkata sudah mengerjakan tugas, namun dengan nada yang ragu-ragu, teman kita pasti tidak akan semudah itu percaya dengan kata-kata kita. Kemudian, apa yang menjadikan komunikasi itu penting? Dan apa hubungannya dengan olahraga? Dalam teori komunikasi itu sendiri, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan yang lainnya melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan juga sebagainya yang mana hal tersebut disampaikan oleh Barilson dan Steiner pada tahun 1964. Demikian juga sama dalam organisasi keolahragaan. Salah satu hal yang terpenting yaitu adalah komunikasi. Tepatnya komunikasi interpersonal yang sangat ditekankan dalam komunikasi olahraga. Pada komunikasi interpersonal, jika kita didorong untuk berkomunikasi antar pribadi, kita akan didorong untuk berkomunikasi secara intensif. Seperti yang diutarakan oleh Josefa De Vito pada tahun 1997, komunikasi interpersonal adalah the process of sending and receiving messages
between two person or among a small group of person with some effect and some immediate feedback. Atau singkatnya, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi tatap muka sehingga mampu terjadinya umpan balik dari orang yang menerimanya ataupun dari kita secara bergantian. Dalam hal ini, komunikasi interpersonal memiliki peran yang sangat penting antara pelatih dan sekaligus atlet dalam mendidik anak didiknya. Dilihat dari fungsinya, komunikasi interpersonal menurut De Vito dalam sebuah hubungan antara lain adalah untuk belajar, untuk berhubungan, untuk bermain, untuk mempengaruhi, dan juga dapat untuk menolong. Fungsi komunikasi interpersonal tersebut memberikan manfaat bagi pelatih dan atlet dalam membangun kepercayaan diri atlet pada pelatih dengan cara kerja yang profesional. Sedangkan konsep dari komunikasi interpersonal sendiri merupakan komunikasi timbal balik yang terjadi di antara dua orang yang memiliki sebuah relasi, dua orang yang memiliki hubungan. Kemudian pada penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang berjudul Komunikasi Interpersonal Antara Pelatih dan Atlet dalam Persiapan Pertandingan Bulu Tangkis di PB Jaya Raya Suryanaga yang ditulis oleh Elvina Dewi Suryana pada tahun 2011. Membahas juga mengenai komunikasi interpersonal. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan kesimpulan bahwa pelatih banyak menggunakan model komunikasi arahan atau interaksional dan linear. Pelatih berperan sebagai komunikator, dan bahasa nonverbal juga banyak ditunjukkan oleh pelatih kepada atlet asuhnya atau anak didiknya. Faktor emosi juga mempengaruhi, sehingga menentukan si pelatih saat penyampaian isi pesan terhadap atletnya. Dalam penelitian ini, komunikasi interpersonal antara pelatih dengan atlet asuhnya atau anak didiknya yang memiliki peran ganda dilakukan dengan metode fenomenologi. Faktor komunikasi tidak lepas dari contoh suksesnya timnas Indonesia, dan komunikasi interpersonal terus dibangun oleh pelatih Indra Safri dan manajer tim dengan atlet binaannya. Berhasilnya tim sepak bola Indonesia menjuarai Piala AFF usia 22 tahun pada tahun 2019 menjadi perhatian masyarakat, khususnya pencinta tim sepak bola, setelah mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di Stadion Nasional Penang, Kamboja. Itulah sedikit dari banyaknya contoh paparan dan informasi mengenai komunikasi dan kaitannya dengan olahraga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.